Dokter spesialis. 1. Dokter Andi, seorang dokter spesialis bedah, mendapati pasien dengan tumor otak yang berlokasi di area Broca. Apakah kemungkinan dampak fungsional yang paling mungkin dialami pasien jika tumor tersebut diangkat? A. Gangguan pendengaran. B. Gangguan penglihatan. C. Gangguan produksi bahasa. D. Gangguan sensasi rasa. E. Gangguan keseimbangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa area Broca terletak di lobus frontal otak dan berperan penting dalam produksi bahasa. Pengangkatan tumor di area ini dapat menyebabkan gangguan produksi bahasa, yang dikenal sebagai afasia Broca. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dr. Siti, spesialis penyakit dalam, menangani pasien dengan sindrom kardiorenal. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan karakteristik sindrom kardiorenal tipe 1? A. Perburukan akut fungsi jantung. B. Penurunan akut fungsi ginjal. C. Peningkatan kreatinin serum lebih besar dari 0,3 mg/ml. D. Onset gejala dalam 48 jam. E. Peningkatan progresif fungsi ginjal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sindrom kardiorenal tipe 1 ditandai dengan perburukan akut fungsi jantung yang menyebabkan disfungsi ginjal akut. Peningkatan progresif fungsi ginjal tidak sesuai dengan definisi ini. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dr. Rahmat, spesialis anak, menghadapi kasus bayi prematur dengan respiratory distress syndrome atau RDS. Apakah pendekatan terapeutik yang paling tepat untuk kondisi ini? A. Pemberian surfaktan intratrakeal. B. Ventilasi mekanik agresif. C. Terapi oksigen hiperbarik. D. Pemberian kortikosteroid sistemik. E. Terapi antibiotik spektrum luas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemberian surfaktan intratrakeal merupakan terapi pilihan untuk RDS pada bayi prematur karena dapat menggantikan defisiensi surfaktan paru yang menjadi penyebab utama kondisi ini. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dr. Lisa, spesialis obstetri dan ginekologi, mendiagnosis pasien dengan karsinoma ovarium stadium IIC. Berdasarkan klasifikasi Vigo terbaru, apakah yang menandakan stadium IIC? A. Metastasis ke kelenjar getah bening retroperitoneal. B. Implan di permukaan hati. C. Ascites maligna. D. Metastasis ke paru-paru. E. Invasi ke vesika urinaria. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa stadium IIC karsinoma ovarium menurut klasifikasi Vigo terbaru ditandai dengan metastasis ke kelenjar getah bening retroperitoneal, terlepas dari ukuran tumor primer. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dr. Budi, spesialis radiologi, menganalisis hasil CT scan pasien dengan suspek emboli paru. Manakah dari tanda-tanda berikut yang paling spesifik untuk diagnosis emboli paru pada CT scan? A. Efusi pleura. B. Konsolidasi paru. C. Tanda Hampton's Hum. D. Defek pengisian intraluminal. E. Ground glass opacity. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa defek pengisian intraluminal pada arteri pulmonalis merupakan tanda yang paling spesifik untuk diagnosis emboli paru pada CT scan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dr. Maya, spesialis neurologi, menangani pasien dengan gejala Parkinsonisme. Pasien tidak menunjukkan respons terhadap levodopa. Apakah diagnosis yang paling mungkin? A. Penyakit Parkinson idiopatik. B. Parkinsonisme vaskular. C. Atrofi sistem multiple. D. Paralisis supranuklear progresif.
E. Demensia dengan badan Lewy. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa atrofi sistem multiple sering menunjukkan gejala Parkinsonisme yang tidak responsif terhadap levodopa, berbeda dengan penyakit Parkinson idiopatik yang umumnya responsif. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dr. Rini, spesialis patologi anatomi, memeriksa spesimen biopsi kulit dengan lesi vesikulobulosa. Pemeriksaan imunofluoresensi menunjukkan deposisi linear IK dan C3 di sepanjang zona membran basal. Apakah diagnosis yang paling mungkin? A. Pemphigus vulgaris. B. Dermatitis herpetiformis. C. Bullous pemphigoid. D. Epidermolysis bullosa acquisita. E. Porphyria cutanea tarda. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa deposisi linear IK dan C3 di sepanjang zona membran basal pada pemeriksaan imunofluoresensi merupakan karakteristik khas bullous pemphigoid. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dr. Hadi, spesialis bedah ortopedi, menangani pasien dengan fraktur suprakondiler humerus pada anak. Manakah dari berikut ini yang merupakan komplikasi paling serius dari fraktur ini? A. Malunion. B. Sindrom kompartemen. C. Artritis posttraumatik. D. Kekakuan sendi. E. Heterotopik ossification. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sindrom kompartemen merupakan komplikasi paling serius dari fraktur suprakondiler humerus karena dapat menyebabkan iskemia dan nekrosis otot jika tidak segera diatasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dr. Dewi, spesialis anestesiologi, melakukan evaluasi preoperatif pada pasien yang akan menjalani operasi jantung. Pasien memiliki riwayat alergi terhadap protamin. Apakah alternatif terbaik untuk menetralkan efek heparin pada pasien ini? A. Asam aminokaproat. B. Asam tranexamat. C. Andexanet alfa. D. Idarusizumab. E. Hexadimetrin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hexadimetrin atau polibrene merupakan alternatif terbaik untuk menetralkan efek heparin pada pasien dengan alergi protamin. Meskipun jarang digunakan, efektivitasnya sebanding dengan protamin. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dr. Amir, spesialis onkologi, menangani pasien kanker paru-paru stadium lanjut dengan mutasi EGFR. Setelah beberapa bulan terapi dengan inhibitor tirosin kinase EGFR generasi pertama, pasien mengalami progresi penyakit. Pemeriksaan molekuler menunjukkan mutasi T790M. Apakah pilihan terapi yang paling tepat? A. Erlotinib. B. Gefitinib. C. Afatinib. D. Osimertinib. E. Krizotinib. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa osimertinib merupakan inhibitor tirosin kinase EGFR generasi ketiga yang efektif untuk pasien dengan mutasi T790M yang mengalami resistensi terhadap inhibitor EGFR generasi pertama atau kedua. Kita masuk soal berikutnya.